Oke guys, ini saya mau menanyakan kepada anak saya dulu ya. Ini dulu dia agama muslim ya kan? Ya. Nah, ini anak kami ini dulu agama muslim guys. Ya. Selama berapa tahun itu Luku? 15 tahun. Nah, selama 15 tahun dari lahir kan? Iya. Dari lahir dia sudah jadi muslim. Sekarang sudah jadi Kristen Protestan. Nah, sekarang dia sudah jadi agama Kristen Protestan. Nah, ceritanya seperti ini guys ya. Ini sengaja saya buat video ini karena setelah dia jadi Kristen, anak kami ini baru sehat ya. Bukan saya puji iman orang Kristen ya, karena Kristen itu mengajarkan kebaikan, bukan untuk menyiksa orang ya. Yang istilahnya dalam hal ini anak kami ini dulu waktu pas saya sendiri yang jemput dia dari sekolah ya. Dia minta, soalnya saya juga bapak talunya atau biasa disebut kalau bahasa Indonesia bapak udah ya. Bapak udahnya, bapaknya Bapak Andi atau Tenjor Barubunias nama Facebooknya ya. Ya. Ceritanya seperti ini guys. Dulu bapaknya sama mama kandungnya ini, mereka ada bersaudara sekitar 4 orang ya. 4 orang mereka bersaudara, 2 laki-laki dan 2 perempuan ya. Pada saat tahun 2000 silam, lupa saya tahun berapa itu, mereka bapaknya sudah bercerai atau berpisah ya. Jadi sehingga pada waktu itu anak ini masih tinggal sama ibunya ya. Saya tidak mau tahu, saya tidak mau kasih tahu siapa ibunya sebenarnya ya. Jadi sehingga pas dia tahun 2025 kemarin bukan? Nah, 2025 kemarin dia tiba-tiba saja menelpon saudara perempuannya yang ada di Medan ya. Saudara perempuannya ini namanya Anissa Putri Barubu ya. Ini anak keturunan dari marga Barubu ini ya guys, cantik-cantik ya. Kakaknya juga cantik ya, kakaknya si Anis juga cantik, abangnya si Andi juga ganteng. Sekarang abangnya di Kalimantan sedang berlayar di kapal ya, karena dia kerja di kapal, bawa kapal di Kalimantan. Dan abang dia nomor 2 di Medan lagi mencari uang sekolahnya untuk melanjutkan studinya di pelayaran ya. Jadi ceritanya seperti ini guys ya. Anak ini diteleponnya kakaknya di Medan ya, namanya Anissa Putri Barubu ya. Dia posisinya di sekolah guys ya, posisinya di sekolah. Dia kesakitan, sakitnya waktu itu apa itu sering pingsan dia di sekolah ya. Mau jam 10 pagi dia di sekolah di SMP. Ini masih bangku SMP ya guys ya, jangan nanti naksir kalian ya. Ini cerita anak saya ini ya. Dia pingsan di sekolah, bahkan udah sering-sering kan ya. Nah, udah sering-sering ya, makanya sampai dia menelpon kakaknya yang ada di Medan, dimintai sama ibu gurunya di sekolah untuk ditelepon orang kakaknya yang ada di Medan ya. Jadi sehingga kakaknya menelpon saya sendiri, dia menelpon saya ya. Posisi bapaknya juga di Medan ya, sementara saya masih di Pulau Nias ya. Jadi habis itu guys, karena saking sedihnya saya dengar ceritanya, jadi saya jemput dari sekolah ya. Dan pada saat itu guys, saya sangat terharu dan terlihat sedih lah ya. Saya merasa sedih waktu itu melihat anak saya ini di sekolah diceritakan sama ibu gurunya pingsan ya, sering-sering pingsan. Kenapa dia sering-sering pingsan? Kenapa itu Nubu sering-sering pingsan hari waktu itu? Kekurangan darah, penyakitnya udah kian. Kekurangan darah, habis itu sesak, habis itu
banyak faktor daripada penyakit itu, ya. Jadi setelah saya jemput, saya bawa ke rumah, dan puji Tuhan sampai saat ini anak kami si Imul Sri Mulyani Barubu sudah sembuh total dari penyakitnya yang dulunya dia sering pingsan, ya. Sekarang dia sudah sembuh total setelah dia menjadi pengikut Tuhan Yesus, ya. Jadi ini saya bukan untuk mempengaruhi siapapun, ya. Jadi mari kita melihat jalan mana yang lebih benar dan mana yang lebih kita untuk diselamatkan untuk hidup di dunia ini, guys, ya. Jadi bukan saya puji bahwa agama ini tidak bagus, agama itu tidak bagus, ya. Jadi hanya saja kita mencari jalan di mana ada jalan untuk keselamatan selagi kita masih ada di dunia ini dan juga nanti untuk di surga, ya. Jadi sekarang kami sangat bersyukur kepada anak kami dan juga bapaknya dan mamanya dan abang-abangnya dan kakak-kakaknya dan semualah saudaranya sudah berkumpul kembali satu atap dan satu rumah, ya. Semoga dengan ada video ini mungkin teman-teman pernah merasakan di mana keluarga seperti itu pernah terjadi. Jadi seperti itulah, guys, ya. Salam dari saya, Baga-Baga Menita Bambu. Semoga kedepannya hidup kita damai, rukun, sejahtera, ya, dan tidak ada yang namanya perdebatan. Oke, salam dari kami, ya Ahohu. Yang di tengah ini, guys, ya, jangan ditanya, ini mama udahnya ini istriku ini, ya. Ini sering berbondong-bondong kami di sini, ya, guys. Ini di sudut kota, ya. Ini lagi di sana adiknya. Nah, ini adiknya ada 2 orang. Ini yang kecil ini, nah itu adiknya si Iman. Yang pakai baju warna biru itu yang kecil, itu adiknya. Nah, adiknya dari kami, ya, anak kami lah, berdua istri, anak mama udahnya lah istilahnya, ya. Oke, sekian perkenalan dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat. Yahoo kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan Yesus yang dimuliakan dan diagungkan, di mana kebesaran Tuhan telah dinyatakan oleh banyak orang dan Tuhan mengubah hati pikiran mereka dari yang gelap menjadi terang di dalam kasih dan anugerah Kristus. Selain kita mendengarkan kesaksian, saya juga membagikan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus,
apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Demikian firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan, di mana dalam firman Tuhan ini begitu jelas Tuhan menginginkan orang yang sukar sekali untuk memberi dan bahkan memiliki banyak harta, tetapi mereka sulit untuk memberi atau mengasihi sesama. Lalu pertanyaan kita, banyak harta, salahkah demikian? Dan mari kita simak, dan saya akan membagikan beberapa alasan dari pernyataan firman Tuhan ini yang begitu jelas bagi kita semua. Lubang Jarum adalah sebuah nama pintu gerbang yang sangat kecil di Yerusalem. Nama seekor unta yang bisa lewat itu pun tanpa muatan. Jika seseorang ingin masuk melalui pintu ini, ia harus melepaskan semua barang bawaannya agar dapat masuk ke dalam. Yesus menyatakan alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 24 dan 25 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini setelah selesai berbicara dengan seorang pemimpin yang kaya raya. Pemimpin itu bertanya kepada Yesus bagaimana beroleh hidup kekal, karena pada masa mudanya dia sudah melakukan perintah-perintah Allah. Namun Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, kata Yesus, tinggal satu kekuranganmu, jualah segala yang kau miliki itu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus ini, pemimpin itu amat sedih. Sepertinya ia tidak siap menjual apa yang dimilikinya. Mungkin dia sangat berjerih payah mengumpulkan hartanya sehingga sulit untuk berbagi. Untuk sebagian orang, kaya adalah ukuran kesuksesan. Tidak kaya berarti tidak sukses. Orang yang tidak kaya dianggap orang rendahan, sehingga banyak orang mengejar kekayaan demi gengsi dan harga diri. Lebih parahnya lagi, kekayaan menjadi tuan, sehingga orang bergantung pada kekayaannya dan bukan pada Tuhan. Ada anggapan yang menyatakan demikian, dengan kekayaan orang bisa melakukan apa saja, dan itu mungkin kita sering kali mendengar. Hal itu kurang tepat sebenarnya. Tidak salah menjadi kaya, namun kekayaan tidak untuk dinikmati sendiri. Ini perlu dibagi-bagikan supaya ada harta kita di sorga. Harta dunia memang tidak menjamin hidup kekal, namun berbagi merupakan kehidupan, gambaran kehidupan di kerajaan Allah. Lepaskanlah kekayaan, kesombongan, dan harga diri. Pedulikah sesama kita? Ketika kita sukses, ketika kita mampu berbagi, janganlah kekayaan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Belajarlah berbagi dengan apa yang kita miliki. Lukas 18 ayat 18 sampai 27 menekankan tentang harta di sorga, kehidupan yang kekal, yang tidak dapat dicapai hanya dengan mematuhi perintah-perintah secara formal atau dengan memiliki kekayaan materi. Namun Yesus menekankan hal yang penting, yaitu melepaskan keterikatan pada harta benda dan bersedia untuk mengikuti jalan hidup yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Perkataan Yesus menekankan nilai kerendahan hatian kita dan penyerahan diri secara total. Prioritas kita adalah berelasi dengan Allah, bukan dengan kekayaan duniawi. Dengan demikian, mengikut Yesus perlu pengorbanan dan kesediaan melepaskan kekayaan duniawi. Selain itu, janganlah ragu mengandalkan kuasa Allah.
sebab Allah dapat melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan kita berdoa dan bahkan kita terus terbuka pada kebenaran firman Tuhan. Karena keterbukaan dan penyerahan diri, setiap orang percaya dalam mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan. Karena dialah jalan satu-satunya menuju ke sorga. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, dan juga kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Tuhan memberkati.